untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Jadi, model data bisa dapat dikatakan sebagai kumpulan perangkat yang merupakan suatu cara konseptual untuk menggambarkan dan menjelaskan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data yang tersimpan dalam basis data, serta bagaimana hubungan antara data untuk digunakan para pemakai secara logik yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, tujuan model data. Tujuan model data adalah suatu penyajian data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Model data harus menyediakan konsep dasar dan notasi yang memungkinkan perancangan basis data dan pemakai untuk dapat mengkomunikasikan pemahamannya mengenai organisasi data. Semisal, model data dapat menentukan bahwa elemen data yang mewakili seperti mobil, yang terdiri dari sejumlah elemen lainnya yang panggilannya seperti mewakili warna dan ukuran mobil dan juga menentukan pemiliknya. Selanjutnya, jenis-jenis model data. Jenis model data ini, model data memiliki 3 jenis, yaitu BDM, Object Based Data Model, atau disebut juga sebagai model data berbasis objek. Yang kedua, BDM, Record Based Data Model, atau disebut juga sebagai model data berbasis record. Yang ketiga yaitu PBDM, Physical Based Data Model, atau disebut juga model data berbasis fisik. Ya, yang pertama, OBDM. OBDM merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam satu basis data berdasarkan pada objek data. Nah, OBDM ini memiliki 3 jenis, memiliki 3 bagian, yaitu Entity Relationship Model, dan Semantic Model, dan juga Binary Model. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Sena. Ya, ada namanya Entity Relationship Model. Model keterhubungan entitas atau Entity Relationship Model merupakan model yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. ERM merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. Model Entity Relationship ini pertama diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Komponen utama pembentuk model entity yaitu entitas dan relasi. Lanjut. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut atau properti, seperti tabel berikut. Entitas, itu buku, anggota, peminjaman. Atribut, tabel buku, tabel anggota, dan tabel peminjaman. Ya. Lalu ada relasi, hubungan antara kode buku di tabel buku dengan kode buku di tabel peminjaman. Begitu pula dengan kode anggota. Model Entity Relationship yang berisi komponen himpunan entitas relasi yang dilengkapi atribut-atribut dapat digambarkan menggunakan diagram Entity Relationship atau diagram ER. Diagram ER adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dan didasarkan pada persepsi dari sebuah dunia nyata yang terdiri dari sekumpulan objek, disebut entity, dan relasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ER digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Yang mungkin bisa di ini diagramnya, gambarnya. Next. Dalam diagram ER, aturan terpenting adalah kardinalitas relasi atau mapping cardinalities, menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Lalu ada jenis mapping cardinalities.
Ini relasi satu ke satu atau one to one. Lalu ada pun yang kedua, relasi satu ke banyak, to many. Lalu ada lagi, relasi banyak ke banyak atau many to many. Yang kedua ada semantic model. Semantic model memiliki arti yang hampir sama dengan entity relationship model. Hanya perbedaan yang tampak pada relasi objek dasar yang tidak dinyatakan dengan simbol melainkan menggunakan kata-kata ataupun semantik. Tanda-tanda yang menggunakan dalam semantic model adalah sebagai berikut. Menunjukkan adanya garis-garis-garis, ada tanda panah, menunjukkan adanya, lalu garis-garis-garis menunjukkan atribut. Gambarnya. Lalu yang ketiga ada yang namanya binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity. Bukan hanya atribut-atributnya, tetapi juga tindakan-tindakan relasi memiliki tipe biner, yaitu yang pertama, one-to-one. Hubungan terjadi bila setiap instansi entitas hanya memiliki satu hubungan dengan instansi entitas lain. Contohnya one-to-one. Yang kedua, one-to-many. Relasi yang terjadi bila setiap instansi dapat memiliki lebih dari satu hubungan terhadap instansi entitas lain, tetapi tidak kebalikannya. Contohnya one-to-many. Lalu yang ketiga, many-to-many. Hubungan saling memiliki lebih dari satu dari setiap instansi entitas terhadap instansi entitas lainnya, yaitu many-to-many. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hilmi Ahmad. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah RBDM atau Record Based Data Model atau model data berbasis record. Model data berbasis record yaitu himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data model yang berdasarkan pada record. Pada jenis model data ini memiliki 3 bagian, yaitu hierarki model, network model, relational model. Satu, hierarki model. Hierarki model biasanya juga disebut atau tree struktur atau struktur pohon hubungan bertingkat. Dalam model ini, elemen-elemen penyusunnya disebut mode. Oke, lanjut ya. Hierarki model. Hierarki model biasanya juga disebut tree struktur atau struktur pohon hubungan bertingkat. Dengan model ini, elemen-elemen penyusunnya disebut node. Berikut istilah yang sering digunakan pada model hierarki. 1. Root. Node yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki. Parent. Node yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Child. Node yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Left. Node yang tidak memiliki child. Kelebihan hierarki model. 1. Data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Yang kedua, integritas data mudah dilakukan. Kelemahannya, pengguna harus sangat familiar dengan struktur data based. Kedua, yang terjadi di redundansi data. Ini adalah contoh untuk hierarki model. Yang kedua, network model. Mirip dengan hierarki model, di mana data dan